Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana sadanya kabar Padang Pariaman, Padang Pariaman TV di channel YouTube kami, Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman. Kembali lagi bersama kami di acara podcast Padang Pariaman TV bersama tamu undangan kami yaitu Bapak Julius Daniel sebagai narasumber, dan tema yaitu adalah magang di Jepang. Oke. Baik, sebelum saya mulai masuk ke narasumber, saya ingin memberikan informasi apabila Dusana semuanya ingin mendapatkan informasi-informasi tentang Kabupaten Padang Pariaman, Bapak bisa langsung ikuti, klik link di bawah ini atau copy paste saja link di bawah ini, yaitu website ppid padangpariamancup.go.id. Silakan apabila ingin meminta informasi apapun, permintaan informasi terkait dengan pemerintahan, kependudukan, anggaran, dan segala macamnya, boleh hubungi website tersebut. Dan apabila ingin memberikan laporan atau pertanyaan-pertanyaan tentang pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, bisa langsung Bapak kunjungi website juga di bawah ini yang sudah kami terapkan, yaitu lapor.go.id. Baik, itu saja, kita langsung masuk ke tema. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini panggilannya Abang atau Bapak? Abang. Abang Daniel? Abang Julius Daniel. Oke. Sebelum kita masuk ke tema intinya, Pak, ada baiknya kita berkenalan dulu nih, Pak. Bisa dijelaskan dari riwayat hidup Abang sebelum sampai saat ini, Abang lahir di mana, tinggal di mana, dan apa saja kegiatan Abang semua? Baik, terima kasih. Saya itu nama saya Julius Daniel dan saya pernah pendidikan Jepang, ya. Kemudian tahun 93 saya udah ngajar di Jepang. Jadi tahun 96 sudah lilit dengan kuliah di Jepang. Kemudian kegiatan saya sehari-hari memang profesinya itu ngajar bahasa Jepang. Jadi sebelum di saat Pak Latif jadi menteri, saya udah ngajar bahasa Jepang. Bapak? Pak Abdul Latif. Abdul Latif. Oh, menteri yang zaman-zaman. Iya. Nah, saya udah ngajar bahasa Jepang. 60% seluruh anak-anak yang magang dari Padang ke Jepang saat itu tahun 90 itu umumnya saya ngajar. Oke, berarti sebenarnya bisa anggap Abang kok setengah Jepang setengah Minang, Pak. Kenapa enggak? Jadi memang kami berkeluarga rata-rata kan sekolah di Jepang. Jadi adik saya kayak Hakim dan kakak Hakim juga S1 di Jepang. Kemudian Rahman istrinya S3-nya juga di Jepang. Adik saya perempuan dua itu sekolah di Jepang, ponannya di Jepang, lalu kuliah di Jepang. Kemudian habis itu mulai kerja juga. Jadi ini udah bagian dari hobi kami berkeluarga untuk bisa membantu masyarakat. Salah satunya membantu dalam mungkin pemagangan ke Jepang. Jadi kita ada program 3. Yang pertama pengiriman mahasiswa kuliah sambil kerja di Jepang. Kemudian pengiriman tenaga profesional namanya Tokutejino namanya. Jadi artinya mereka disiapkan SDM-nya. Nanti kita coba hubungi perusahaan Jepang, nanti kita wawancara. Kemudian termasuk juga sistem penggajian itu mereka langsung putuskan saat itu dengan pihak Jepangnya. Itu namanya program Tokutejino. Oke, program-program yang sudah Bapak jalankan selama ini berarti sudah berapa tahun dan berjalan baik semua, alhamdulillah gitu, Pak. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak yang kita kirim boleh dikatakan belum ada yang gagal lah. Jadi artinya tidak ada yang kembali, semuanya mereka di Jepang, kemudian nanti mereka kembangkan mereka misalnya S2-nya ke Inggris atau ke Australia, jadi kayak gitu. Jadi nggak harus di Jepang semua. Oke. Berarti pelatihan untuk tenaga ahlinya, profesionalnya memang disengaja di Jepangnya. Nanti setelah mereka selesai magang di Jepang, bisa menyebar ke luar negeri, misalnya di Australia atau Eropa. Jadi gini, yang pertama dulu, yang kuliah sambil kerja, berarti kan mereka S1 itu. Jadi mereka sarjana di Jepang. Jadi nanti kalau di Jepang itu bedanya dengan kita memang agak jauh sekali, karena memang di sekolah itu para profesornya itu menjamin anak-anak ini menjamin pekerjaan dia.
Oh, ketika sudah selesai kuliah mereka dijamin Iya, kerja. jadi mereka nanya kamu kerja di perusahaan saya atau kerja di tempat lain. Oh, Jadi profesor di situ punya perusahaan Pak. Jadi nggak sama dengan kita. Jadi bukan teori aja. Iya. Mereka juga punya profesor. Itulah yang beda, jauh berbeda dengan kita. Jadi makanya anak-anak ini jangan yang mau kembali gitu. Mereka pasti ya paling libur lah pulang. Tapi rasanya belum ada yang cedera, belum ada yang gagal gitu ya. selama berapa tahun Pak? Iya, selama kita mengelola, Iya. khusus yang kuliah sambil kerja ya. Kemudian yang anak-anak yang kita didik melalui yang rencana kemarin melalui magang di Jepang itu magang beda lagi. Kalau kuliah sambil kerja, mereka kapan saja boleh pulang. Mereka boleh selamanya di Jepang, mereka boleh bawa keluarganya ke Jepang, mereka boleh bolak-balik di Jepang. Kalau mereka punya sertifikat kompetensi itu, mereka boleh bolak-balik bebas. Oh gitu. Jadi kalau misalnya status dia adalah kuliah sambil kerja, Iya, otomatis visanya juga berbeda dengan bisa pelajar, bisa visa pelajar, dan itu boleh disambung sampai selama dia Bisa terserah dia. Oh gitu. Jadi dan itu Pak harus kuliah. Iya. Kalau artinya gini, dia harus mengikuti jenjang itu. Di situ nanti kalau dia tambah kuliah, dia kan ditawarkan oleh profesor dan oleh kampus gitu. Kamu kerja di perusahaan siapa, CV atau di luar negeri? Oh gitu. Oh, saya kerja di Jepang saja. Nanti disiapkan wadah untuk mereka memilih perusahaan apa yang mereka inginkan dan jenis apa. Kemudian nanti itu wawancara. Jadi begitu dia lulus wawancara, berarti dia menjadi tenaga permanen di Jepang. Oke. Terkait dengan berarti untuk pelajar atau mahasiswa yang berkuliah di Jepang Pak, Iya. berarti Bapak juga menolong untuk memilihkan kampusnya dan mengikuti tes untuk masuk seleksi kampus tersebut. Iya, jadi kita nanti kan menggiring anak-anak ini. Nah, dia maunya memilih jurusan apa. Jadi berbeda dengan kita. Jadi kalau mereka kita kirim ke Jepang, kemudian kita latih 1 tahun berbahasa Jepang. Karena di Jepang penilaian utama itu gaji besar atau kecilnya itu ditentukan oleh kualitas bahasa. Kalau bahasanya bagus, maka dia akan mendapatkan tempat. Kalau dia selama setahun di training dengan bahasa Jepang, apabila prestasinya bagus, maka dia ada dapat 2 opsi. Pertama beasiswa untuk masuk ke luar negeri, atau dia bisa bekerja sendiri. Terserah mereka. Dan pemerintah Jepang pun mengizinkan untuk para tamatan dari Universitas Jepang ini untuk bisa mendirikan usaha sendiri. Boleh, boleh. Yang transparan. Jepang memang ditawarkan oleh profesor-profesor. Jadi aman lah kita. Dan kalau dia yang kedua, mereka bisa kuliah sambil kerja. Jadi artinya kita cari pekerjaan baru 15 hari di Jepang, itu pekerjaan udah kita siap. Itu udah dijamin ya Pak? Iya, memang itu tugas kita. Oke. Berarti sebelum kita lanjut tentang ininya nih Pak, saya juga pengen tahu nih Pak, regulasi ini di bawah kementerian atau Bapak mendirikannya lembaga swadaya aja gitu Pak? Kita yayasan. Oh yayasan. Saya yayasan Pakan Yunggo Gakui. Jadi dulu itu ada yang pernah di terus buat Jepang Sukantasi dekat Yunggo ini, dan ada sekolah bahasa Jepang. Oh itu yayasan itu Pak? Iya, saya dulu jadi saya sama adik kakak mengajar di situ. Karena tadi ya keluarga memang sudah biasa di Jepang. Iya, makanya kita berdayakan lah. Nah, makanya kita banyak kerjasama dengan Jepang. Oke. Kalau untuk link kita udah gak ragukan lagi soal untuk link Jepang, bahkan link untuk pengurusan visa mungkin udah orang imigrasi pun udah kenal semua. Kemudian persoalan izin yayasan, izin kita keluar terakhir itu dari Menkes, dari Menhan. Kemenhan. Iya. Jadi dari Kemenhan, jadi kita bisa menerima bantuan apapun dan bisa mengirim kemanapun seluruh dunia. Nanti bisa saya Tapi untuk saat ini spesialnya karena Bapak memang udah paham dengan budaya Jepang dan link juga banyak Jepang, maka Bapak fokuskan di Jepang gitu. enggak juga. Kemarin saya ada satu saya kirim ke Amerika, satu ke Jepang. Kita seluruh internasional. Jadi sebetulnya saya berterima kasih lah kepada Kabupaten Parangpangan, Pak Bupati ya, Suatribo dan kawan-kawan.
mengundang saya menjelaskan ini karena saya perlu dibantu juga karena masyarakat ini kan makanya butuh informasi, Pak. Iya, publikasinya kurang. Ya, jadi kalau kita tetap aja posisi yang salah dari masyarakat karena mereka menunggu informasi dari kita. Betul. Sebab saya pun juga mungkin berkewajiban juga karena saya pernah ketua DPRD. Betul, Pak. Jadi gini, Pak, kalau misalnya kita menjalankan ini terus nih, Pak, yang dan pemerintah Kabupaten Pariaman juga sangat antusias untuk mendukung kegiatan ini, Bang. Kira-kira nih, Bang, ada kuota atau jumlah batasan nggak untuk per tiap kabupaten atau negari yang diminta, atau bebas boleh sebanyak-banyaknya gitu? Bebas. Jadi kita sekarang, saya besok mau zoom lagi dengan salah satu perguruan tinggi Jepang. Kita udah dikasih kepercayaan oleh Jepang, dan makanya saya mohon nanti saya jelaskan kemampuan saya. Saya ini kan bagian dari sponsor itu ke Jepang itu kan, ke luar negeri itu kan, ke Amerika itu kan sponsornya 1 miliar, kalau ke Jepang 350 miliar. Makanya kita kan setiap berapa gitu kita sponsornya. Jadi makanya saya berterima kasih Pemda sudah melidiki ini karena memang kita nggak bisa lagi, kita harus bantu masyarakat supaya bisa bekerja, bisa kuliah. Saya terinovasi itu kan kita ini butuh orang, butuh generasi yang berada di luar negeri untuk merespon informasi, untuk melakukan jejaring antara kita dengan yang luar. Ini mungkin salah satu misi saya. Yang kedua, misi pemberantasan pengangguran dan kemiskinan, dan target kita adalah sumber daya manusia mereka ini betul-betul terbantu kita. Ya, kalau masalah kualitas sumber daya manusia Jepang nggak kita lakukan. Ya. Dan sekaligus membantu juga masyarakat di kampung dengan pantaunya yang di luar negeri. Kampung juga akan terbantu. Ya, tentu ekonomi juga bisa berjalan yang baik di kabupaten itu. Kalau misalnya ada keluarga yang ada kantornya apalagi itu Sudah sehat lah mereka, saya udah tahu. Minimal itu 5 juta sebulan deh. Kuliah sambil kerja. Karena kita di situ sosial itu, jadi kita nggak mengambil gaji dari anak-anak itu. Jadi saya kan diberikan kesempatan oleh Pak Sekda untuk menjual kantor BKD lama itu sampai wakil bupati. Makanya saya berterima kasih dengan Pemda Pariaman sebagai aturan, dan itu saya berikan anak gratis semua. Saya gratiskan, mau tinggal di situ boleh, saya siapkan asli, saya siapkan perangkat semua. Yang penting usia kita seperti ini bisa memberikan kontribusi lah. Oh ya pasti, Pak. Kalau boleh tahu nih, Pak, udah berapa nih, Pak, anggota yang dari Kabupaten Padang Pariaman yang sudah mulai bergabung semenjak didirikannya sekretariat? Ya, yang kita di Pariaman ini yang sudah kita kirim itu orang Pariaman. Dan kita mulai aktif lagi kan setelah COVID. Setelah COVID itu ada orang Pariaman, ada lima. Kami sekali ini sekarang lupa sih mencatat. Ya, selalu kemarin saya kirim 5 lagi. Saya barangkali 5. Besok kan adik saya kirim lagi 5 lagi yang udah yang sudah di coaching. Yang di coaching kemarin kan. Itu Oktober berangkatnya. Jadi nanti Februari berangkat lagi 5 lagi gitu. Udah lebih 100 kali, Pak. Udah banyak Pak ya. Jadi udah banyak, nanti bisa kita lihat dari data mereka. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, tadi kan kita untuk mendapatkan pelatihan kan gratis nih, Pak. Nah, ketika sudah selesai pelatihan, lalu kita sudah dapat sertifikat dan siap untuk diberangkatkan ke Jepang, kira-kira berapa dana yang kita sediakan untuk bisa sampai ke Jepang, dan persiapan berapa dana pula ketika tinggal di Jepang sebelum berangkat ke Jepang? Jadi kalau di Jepang itu kalau seluruh internasional sama, kita kan untuk masuk ke negara orang tetap berkewajiban belajar bahasa di negara mereka. Itu 1 tahun itu normal internasional. Kalau Jepang kayak gitu juga. Jadi biaya pendidikan bahasa Jepang selama di Jepang itu ada berbeda-beda perguruan tinggi, ada yang 150 juta setahun, ada yang 180. Jadi kita berupaya sekarang mencari yang agak murah supaya murah, kemudian mudah, kemudian mereka di lokasi itu banyak pekerjaan.
Nah itu nah kewajiban kita anak-anak ini harus punya sertifikat internasional, jadi namanya Golden Scan, jadi minimal Yongkyu atau level 4 atau apa namanya sedikit di atas. Kalau bahasa Inggris mungkin intermediate gitu Pak. Ya intermediate ya intermediate. Jadi itu yang kita latih gitu. Nah, kalau bicara tentang masyarakat Padang Pariaman, ini yang kita harapkan dari Bupati supaya adik-adik kita wali-wali negara ini paham gitu. Kita jangan menunggu siapa lagi. Kita harus saling memberikan informasi. Kita harus saling cross-check. Insya Allah program ini rasanya cukup saling bisa menjanjikan. Sangat menjanjikan. Iya, jadi karena sudah terukur gitu. Dan nilai rupiahnya tidak besar, malah kita apa ya pendapatannya lebih besar. Ya hasil akhirnya akan lebih besar. Lebih besar. Jadi saya anak Usman Laba itu, saya ngirim si almarhum Pak Usman ya. Kan anaknya kan PTT di Mentawai. Kemudian ketemu saya tuh maunya ke Jepang, ya udah kamu saya kirim ke Jepang gitu. Udah berapa lama Pak? Udah setahun ya. Udah setahun sambil kuliah juga. Iya, dia S1 kan. Tinggal ngambil S2 yang mungkin dia ambil yang profesional kali ya. Mau ambil pelatihan apa gitu. Berarti nggak ada batasan umur untuk kuliah di Jepang. Jadi kalau untuk SLTA itu kandidat saja SLTA 25. Kita kasih ring. 25. Kenapa kalau bisa 22 lah. Karena gini, mencari orang yang punya inovasi itu tidak mudah. Betul. Orang kalau lihat tulisan depan itu langsung puyeng gitu. Iya. Kadang-kadang katakanlah kanji wah ini, padahal itu tidak sulit. Makanya saya mencari guru itu sulit karena saya lebih banyak mengajar. Saya pagi ngajar, jadi siang saya ada usaha juga di Padang kan. Itulah kerjaan kita sehari-hari. Jadi anak-anak yang sudah dinyatakan lulus siap berangkat ke Jepang, sebelum dia berangkat dia ngajar dulu yang udah. Kita dulu. Pengkaderan sebenarnya. Pengkaderan sebenarnya. Jadi mereka yang ngajar. Nah itu keuntungannya kalau kuliah sambil kerja. Memang ada yang meninggal di Segerigi itu tidak salah yang perempuan kan. Meninggal di Jepang. Ya dulu pernah heboh gitu. Dia tersiksa di sana. Dia karena setelah kita selusuri kan, dia berangkatnya dengan orang yang tidak kita kenal. Kembali Bukan kisah. Ya. Terus yang kedua, mereka belum punya sertifikat internasional untuk ke Jepang. Itu nggak bisa. Sebab kenapa? Waktu kita mendapatkan pekerjaan itu, kita wawancara kayak gini, langsung bahasa Jepang, sertifikatnya mana? Gitu. Berarti semi TKW gelap gitu, TKI gelap gitu. Benar, dia memang bisa student juga, cuma kan tidak sama dengan kita. Kalau kita kan, kita putra daerah kan, kita memang yayasan kita insya Allah, saya rasa Sumatera Barat yayasan kita yang mandiri ya. Kalau yang di luar itu pakai orang lain, kalau kita kan langsung. Karena adik-adik kita kan di Jepang semua. Ya, kalau memang ada yang dari asli daerah yang mengelola enggak. Iya, makanya saya berterima kasih dengan Bapak di Polres yang bisa mewawancarai saya supaya ini dijelaskan ke masyarakat. Ya. Jangan putus asa hidup itu ada di mana saja. Jadi jangan ada kata miskin, orang miskin nggak bisa kuliah. Kita juga punya beasiswa seluruh internasional. Saya punya penyaluran beasiswa seluruh perguruan tinggi internasional, tapi ya ada perguruan tinggi yang menyediakan beasiswa full ya. Nah, dengan catatan mereka kalau ke Jepang harus bisa intermediate bahasa Jepang. Kalau bahasa Inggris TOEFL-nya harus 560 gitu ya. Nah, itu besar itu. Dan harapan saya nanti kalau ke Pak Bupati kan harapan saya itu adik-adik yang S1 yang di pemerintahan ini kesempatan di sekolah kan keluar negeri lah gitu. Ada S2, supaya networkingnya ada gitu kan. Ya sebenarnya pertukaran budaya dan teknologi pun perlu. Kalau kita bicara pariwisata, kita nggak punya orang di luar negeri, siapa yang mau menjelaskan?
Kalau kita pariwisata hanya untuk nasional ya nggak perlu lah license officer kan. Tapi kita perlu, jadi ke depan kita nggak bisa lagi membiarkan melepas sepenuhnya terjadi perubahan undang-undang internasional yang disebut globalisasi. Globalisasi sudah berubah. Kalau dulu undang-undangnya 80% perusahaan asing boleh di Sumatera Barat atau di Indonesia, tapi 80% itu harus putra daerah. Sekarang nggak boleh. Nggak ada lagi, itu udah gugur ya. Jadi makanya dalam hal ini kita memang berharap kompetisi-kompetisi sains dan teknologi bahasa asing di sekolah ini perlu kita biarkan gitu. Karena itulah yang bisa menyelamatkan mereka. Kenapa? Mencari uang itu memang dengan IQ yang bagus, intelijensi yang bagus, tentu itulah yang bisa menyelamatkan generasi muda kita. Pemerintah daerah tentu tidak mungkin menerima semuanya pegawai di sini. Semuanya harus paham. Jangan diminta keadilan kepada pemerintah untuk anaknya semua harus dilayani. Semua negara udah nggak ada. Cuman jangan bicara miskin. Orang miskin itu tidak ada di dunia. Ada beasiswa, ikut dengan saya. Nanti saya carikan beasiswa gratis full. Yang penting ada niat dan kemauan. Ada niat dan kemauan gitu. Jadi kalau memang ini dipenuhi, mungkin tentu pemerintah yang bisa berharap kita, karena BLK kita kan ada. Jadi seluruhnya bahasa asing, bahasa mana? Kan orientasi kita kan jelas, Inggris, Jepang, China. Kita yang kan kita dikuasai oleh negara ini. Tiga ini. Nah, jadi makanya dengan kesempatan saya ngomong ini, kenapa orientasi Jepang? Saya pernah ditanya, kenapa Jepang? Kenapa Jepang? Saya jawab dulu saat yang pertama semua. Kita ini disibukkan semua pemerintah ini oleh produk Jepang. Betul. Siti Jalau macet itu produk Jepang. Anai macet produk Jepang. Kita pindah lagi ke Balinggas itu produk Jepang. Sementara tiap rumah produk Jepang kita punya, mulai sangkeng apa dari semuanya dia punya, mulai kipas angin, setrika, AC, mesin cuci, Handphone, handphone gitu, laptop, gitu, komputer. Nah, maksud kita kan wajar kita iri dengan mereka. Kenapa dia menguasai terlalu berlebihan? Kenapa kita tidak ada keinginan untuk belajar di sana? Gitu. Itu yang saya maksud. Jadi seusia saya harus mengatakan ini gitu. Karena tak ada jalan lagi gitu. Kita udah kewalahan loh Pak. Saya kan 2 kali di DPRD ini. Saya memang hobi saya begini. Saya nekat aja gitu. Sesuai dengan profesi saya, tapi dengan alhamdulillah pemerintah daerah sekarang respon. Memang dulu nggak, kita keburu globalisasi sekarang. Ya sebenarnya kalau bisa kita lihat harusnya masyarakat nggak perlu lagi takut akan tergerus globalisasi kalau ada kemauan, ada fasilitas yang disediakan gitu kan. Sudah ada, ada regulasinya. Undang-undang internasional itu kita kan nggak perlu melamar di perusahaan Inggris ke Inggris, ini nggak perlu kan, kita pakai website aja. Semua via online saja. Amerika, saya kan adik saya yang alumni Jepang itu kan S1-nya di Jepang, S2-nya di Amerika, S3-nya di Amerika. Sekarang kan ada saya yang paling bagus itu kan kandidat profesor di salah satu universitas di Amerika. Ya, tapi dia bekerja di perusahaan Navy, kata adik saya. Dia sampai, berarti bukan masuk dalam tentara kan? Maksudnya dia kan di sipilnya. Di sipil. Jadi itu yang mau kita mau. Kemarin kan kita mulai Februari sudah balik ke Amerika, ke Jepang. Ya, bagaimana apa langkahnya gitu. Jadi makanya saya berharap nanti kepada Pak Bupati, pada Pak Satri Burgan, seluruh generasi muda kita yang sedang berkuliah di luar negeri itu, yang sudah doktor, yang sudah profesor itu, kalau bisa kita undang ke sini supaya mereka bisa memberikan masukan informasi. Karena kita ini kan, saya juga dosen di STIKES kan, saya tuh melihat populasi pengangguran sarjana itu sudah melebihi kapasitas. Nah ini yang disalahkan nanti pemerintah, soalnya kita udah merespon mereka gitu. Jadi makanya dari sekarang itu kita harus bersama-sama disiapkan SDM-nya. Nanti SDM gampang aja,
bahasa asing kemudian matematik. Jadi wawancara di luar negeri itu bukan pelajaran FAK kita, tapi 2 aja, bahasa asing, matematik. Oke. Dua itu aja. Jadi kalau pendidikan, ya jurusannya 2 itu aja untuk kondisi teknologi sekarang. Karena di luar negeri itu kan yang mahal itu kan ilmu komunikasi, marketing, IT gitu. Itu yang Speakingnya juga. Ya, jadi kita buatlah kelas khusus di sini atau di mana ya, nanti ada perhatian kita untuk pendidikan yang standar Asia itu. Oke. Ini Bang, mengenai tadi itu Bang yang S1 udah banyak juga yang nanggung di kampung kita gitu. Sebenarnya gimana nih Bang cara kalau kita Abang sendiri ngeliat merubah mindset dari adik-adik ini yang sudah S1? Kan kalau kita tahu bahwasanya mayoritas para S1 ini pengen menuju ke pegawai PNS gitu, jadi PNS gitu. Nah, sebenarnya jauh dari kata kemampuan atau apapun, sebenarnya kalau di luar negeri lebih banyak peluang gitu kan, sedangkan mereka sendiri nggak ngelihat dan bahkan nggak melirik yang bekerja di luar negeri itu gitu, yang para sarjana di kampung halaman. Nah, kiatnya gimana nih Bang supaya membuat adik-adik ini mulai melirik dan mulai meminati gitu, oh ternyata peluang di Jepang itu banyak dan sangat-sangat banyak kesempatan yang bisa diraih gitu. Ya, jadi makanya itu saya bilang, kita ini kan anak-anak kita ini kekurangan informasi, kemudian mereka tidak gemar membaca. Harusnya kan dengan sudah globalisasi, kemudian ada smartphone, Google juga udah terbuka. Di dunia itu yang digemari oleh user itu apa? Kan tinggal buka aja. ID, komunikasi, marketing, kemudian bahasa asing udah pasti lah ya. Nah itu sebetulnya kalau mereka kan tidak gemar melihat itu gitu, jadi sehingga mereka nggak tahu informasi. Nah makanya hidup kita kan butuh inovasi, Pak. Jadi kalau misalnya adik-adik ini tidak ingin berubah hidupnya sama dengan saya dulu pegawai semen Padang saya pegawai semen Padang, saya pensiun semen Padang. Cuman saya pensiun muda percepat. Karena memang pengen cari yang. Ya saya idealis dari dulu. Makanya jurusan saya ini. Mungkin orang tahu dengan saya, ada yang suka ada yang tidak. Saya AABB, jadi nggak main saya yang abadi itu nggak bisa saya. Nama saya mendidik anak, berjujur-jujur gitu. Saya kenapa mungkin dari situlah rezeki saya gampang. Saya dimudahkan karena saya diajarkan oleh orang tua saya. Ini yang kami buat ini kan sosial. Jadi bukan ada profitnya. Saya diperiksa oleh pajak, saya jelaskan ini ada profitnya. Oke. Jadi makanya semua orang-orang di Jepang udah paham. Semuanya cemburu dengan kita. Banyak PJTK yang kecewa dengan kita. Kita sponsori, kita didik tanpa biaya anak-anak. Jadi mereka komplain sama kita karena menganggap mau menghalangi rezeki mereka. Jadi kayak nanti jadi kayak pasar perdagangan. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kalau anak-anak kita yang S1 mau melirik, makanya dari sekarang saya minta kepada generasi muda yang akan masuk di jenjang SMA, lihat jurusan yang kebutuhannya besar. Jangan asal kuliah saja gitu. Nanti kalau saya ngomong kan ada yang tersinggung. Jangan asal ambil jurusan, jangan asal sarjana saja gitu. Nanti salah pemerintah. Sedang nganggur pemerintah ini apa gitu? Semuanya jadi politis. Semuanya mengkritik pemerintah. Semuanya mau mengganggu pemerintah. Seolah-olah pemerintah ini tempat mereka bekerja. Kita kan cuma memberikan informasi. Pemerintah kemudian membuat regulasi dan membantu mereka. Mereka mau kemana? Nah mudah-mudahan dengan adanya pemerintah ikut serta di sini, saya menyarankan untuk pemerintah bisa merespon ini, kita bikin dana bergulir, Pak. Jadi jangan mau membiayai mereka ke Jepang atau ke Amerika, ke Inggris dengan cash and carry gitu. Jadi kita bikin dana bergulir, kemudian nanti apabila dia sudah tamat kuliah, dia bekerja, dia harus bayar. Jadi ini ada hubungan mereka dengan pemerintah dan rasa tanggung jawab. Nah, jadi kalau tanpa pemerintah mereka nggak ada di luar negeri. Betul. Jadi jangan cash and carry. Gitu. Jadi kalau cash and carry penafsirannya oleh masyarakat beda. Kita uang negara. Enak aja dari ngomong kayak itu. Nah, kita rasa itu yang harus kita bangun. Rasa penghormatan kepada pimpinan, kepada pemerintah.
itu ya istilahnya semua yang sudah berjasa membuat dia sampai ke titik tersebut, tentu dia tidak boleh melupakan gitu. Iya. Itu bukan dengan orang pribadi, tapi setidaknya dia punya respon, punya tanggung jawab kepada masyarakat yang di kampung yang pernah membantunya, dengan cara boleh menyalurkan ilmu atau memberikan pengalaman kepada adik-adiknya di kampungnya. Jadi kalau saya melihat, kalau misalnya adik-adik DPRD ini mau menyumbangkan sedikit dan aspirasinya atau yang terserah kerjasama dengan Pak Bupati, nanti studi banding Bali, Sulawesi itu lihat. Sulawesi itu ada daerah yang rantau Jepang, itu lain model desain rumahnya. Ya, ada yang kapten kapal, mereka sebenarnya ya sebenarnya. ya kan. Nah, artinya kalau Bali kan udah kita buktikan, Bali nggak ada orang Bali jadi pelacur, tapi Bali semuanya sekolah di luar negeri, dia datang investasi ke kampungnya, dia bawa majikan ke kampungnya, dia bangunlah bermacam-macam lebih banyak properti itu. Nah, bukan dia jual, tapi hadim kan. Iya. Nah, itulah itu regulasi yang kita buat. Jadi makanya saya mungkin tahun 2004 ya, mungkin kantor ini saya yang ketua DPRD yang tidak kerja. Jadi saya berkewajiban juga sedikit mengembangkan pikiran terhadap pemerintah daerah. Kita nggak perlu panik, kita jangan takut, kita jangan seolah kehidupan nggak ada gitu. Makanya dalam hal ini saya cuma menyentuh pikiran hati kita bersama bahwa kehidupan itu ada. Pasti ada. Iya, asal mau. Ya. Asal mau, soalnya asal mau. Ada nggak cita-cita? Jangan cita-citanya Pak kawan negeri semua. Iya. Nanti kalau saya ngomong nanti tersinggung lagi. Saya bukan pejabat juga, saya pandang dulu semua yang kenal saya. Gitu. Saya keluar gitu. Karena saya pengen mandiri, saya pengen hidup tenang, saya pengen menyalurkan hobi saya. Itulah. Maka sampai sekarang kami semuanya pendidikan di Jepang. Sebenarnya S3 di Jepang, S2 di Jepang. Jadi pengetahuan ini kita sampaikan kepada pemerintah, dan saya diberikan kesempatan untuk menggunakan ujung oleh Pak Sekda, Pak Bupati. Alhamdulillah sudah saya gunakan untuk kepentingan masyarakat Padang Pariaman. Tapi saya memang terlambat melaporkan pemberangkatan anak. Jadi kemarin itu ada itu kan sudah menyampaikan. Oke, bahkan yes. Kalau selama berjalannya nih Bang, kegiatannya melakukan karena memang hobi dan passionnya juga ya Bang untuk melakukan ini, hambatan atau halangan apa yang kira-kira paling berat yang Abang menghadapi selama melakukan ini? Jadi memang kemarin kita pernah terganggu juga di immigration Jepang. Oh, di pihak imigrasi Jepang ya? Tapi karena adik saya kerja di Amerika di Angkatan Laut, mereka orang Amerika kan di Jepang agak beda ya, dihargai lah. Jadi maka dia telepon lah. Oh, itu gunanya link tuh Pak? Tapi ya, jadi itu yang pertama ya, itu migrasi ya. Mereka tadi ganggu-ganggu atau soal ini kan tuh. Jadi lah Pak, ada juga yang mengganggu. Dan akhirnya saya karena dinasnya di Amerika di Navy, pasukan kan di Amerika tuh nggak tahu. Iya. Jadi makanya dia sekarang mungkin apa. Jadi selesailah satu itu, ya kan? Kemudian yang di dalam daerah, yang saya harapkan itu adalah mungkin bagaimana memotivasi masyarakat di negara-negara ini. Sebetulnya sudah banyak. Yang kita berangkatkan kemarin itu ulaan itu ada 2 sekali berangkat. Ada 2. Dekat pantai dekat rumah Asmadi itu. Itu ada 2 yang kita berangkatkan. Yang untuk sekalian kuliah di Jepang? Iya, yang sekarang udah kerja dia bagi buang pulang orang tuanya gitu. Jadi sudah udah sekarang besok ada orang wali banyak, ada orang beritaji. Udah saya karena itu nggak perlu kita hitung, cuma yang jelas sekarang ini saya berharap kepada pemerintah daerah supaya mudah-mudahan ini direspon. Kita adakan gedung tempat dunia pendidikan di mana kita selalu ada semacam wadah gitu. Jangan
olahraga itu penting kalau menurut saya. Tapi saya tuh bukan alergi dengan olahraga benar. Tapi olahraga itu tidak bisa menjamin masa depan. Itu masalahnya. Saya ini pemain bola sepak bola. Saya cikal bakal untuk Galatama. Tapi karena tinggi saya terbatas, saya mundur, saya keluar. Enggak. Karena saya sudah tahu bahwa olahraga itu untuk kesehatan saja, tidak menjamin untuk masa depan. Waktu habis, mendingan belajar bahasa asing, belajar matematik lagi, belajar bahasa China, kemana orientasinya terserah. Kita nggak bisa lagi yang dua itu harus kita kejar. China sama Jepang, jangan diabaikan, mereka udah kuasai gitu. Nah, kita jangan hobinya jadi penonton aja. Nanti ya, komentator. ya, kemudian ada yang suka kurang paham saya. Dia mengkritik China, Jepang. Jangan itu yang dikritik gitu. Yang harus kita evaluasi kan diri kita. Kenapa kita tidak sepintar mereka? Coba apa saya tanya. Apa sih yang pernah dibuat oleh bangsa kita? Salah satu yang memang buatan asli bangsa Indonesia. Iya, ini juga pandai orang itu. Maaf. Iya. Masih Amerika. Iya. Aku kan? Iya, Denon. Salah. Oke. Saya wajah itu. Memang ya saya kadang-kadang berdebat dengan teman-teman berdiskusi. Ya udahlah. Jangan semuanya saya bukan orang pemerintahan, saya harus membela pemerintah karena pemerintah kelelahan. Karena kita jangan bicara politik di pusat. Orang berdebat di TV mengganggu kita, sementara solusi nggak pernah ada. Dia bersilat-silat di situ, habis silat-silat dia cium-ciuman. Sementara naik terpesona melihat seolah itu benar. Sebetulnya harus yang dibahas itu kan evaluasi kan. Pengangguran sekian, pendidikan alumni Jepang sekian orang, Amerika sekian orang, kemudian kita mau buat apa gitu. Harusnya kan kayak gitu kan. Mereka nggak pernah lihat orang debat di TV. Kita ada gunanya. Coba lah, berdebat ya selesai harusnya kita tidur nggak enak soalnya yang dia pikiran itu benar kan. Harusnya kita butuhkan sekarang itu kan kita udah terdesak oleh globalisasi. Orang asing bikin perusahaan di sini tanpa menghiraukan peranan kita sebagai pribumi. Nah, ini apa langkah yang harus kita lakukan? Mesti mencari solusi. Nah, ini yang kita bahas. Nah, kita nggak perlu membahas nasional. Kita bahas dari negara sampai kabupaten, ya kan? Kita bantulah kepala dinas ini untuk bisa sesuai dengan bidang masing-masing pendidikan dan pendidikan. Adalah nilai pendidikan kita itu yang lebih baik. Oke. Berarti halangan dan tantangan sebenarnya datang dari masyarakat sendiri yang terlalu banyak komentar negatif itu Bang ya. Dan kiatnya harusnya sebenarnya pemerintah juga udah sekarang harusnya lebih ekstra memberikan informasi, edukasi kepada para masyarakat bahwasanya janganlah kita mencari kritik-kritik yang nggak menentu lagi, tapi kita sama-sama cari solusi yang baik. Bagaimana nanti para pemuda kaum milenial yang baru-baru ini akan menghadapi masa globalisasi, mereka sudah siap gitu dengan para kita pemerintah siap nunggu mereka. Kita siapkan. Saya akan bantu pemerintah. Saya berada di belakang pemerintah. Itu yang mau ngapain? Jangan mengkritik saja, tapi ada aturan, ada regulasi yang harus mereka siapkan. Dan warnanya pun akan kita siapkan. Jadi jangan dia bicara politik Osianu, aku kerajaan itu, apa yang lain gue. Dia pemerintah ini nggak ada kerja yang dibuat. So pemerintah ini pelayan gitu. Saya dengar beberapa politik kan, hanya lebih apa sih? Saya bilang berarti kan yang ngomong juga tidak cerdas. Jadi yang kita buat itu tidak ada. Cuma kita hanya menyampaikan dan menyalurkan saja. Tetapi kalau memang ada kemauan dari generasi muda, generasi Gen Z yang kita konsep untuk 2045 itu, mereka disiapkan seperti apa dan mereka mana? Ayo kita sama-sama pemerintah. Itu maksud saya. Kalau memang dia mau pendidikan di luar negeri, tidak ada kata miskin itu, kita bantu mereka. Terus yang kedua, untuk pemagangan ke Jepang. Pemagangan ke Jepang itu kan nanti kita kerjasama dengan IFM ya, dengan Departemen Tenaga Kerja di pusat. Karena kita sudah ada debt market, kita sudah dikenal. Saya mengenal debt market itu sejak Paratif ya. Saya tahu siapa kepalanya dulu, dan makanya
Denmark kita itu kan BLK itu sudah punya link khusus dari pusat sejak nomenklatur. Nah tergantung sekarang kepala Denmarknya punya inovasi dan menafsirkan meminta bantuan dari pusat Jalannya sudah ada. dalam rangka IEM, dalam rangka internasional persiapan kerjasama dengan tenaga pusat ini gampang Pak, gampang. Makanya kemarin kan dibuka itu yang ramai kemarin saya nggak hadir. Ini yang belum terjelaskan untuk pemagang ke Jepang ini pun anak-anak malah diberi oleh orang Jepang biaya pemberangkatan. Oh dari Jepang malah ya Bu? Iya, pihak Jepang kasih. Jadi makanya kita nggak boleh pungut. Cuma tugas kita di Kabupaten Parepare adalah final saja. Iya, menyiapkan SDM gitu. SDM. Jadi ya diharapkan ya sekitar 150 atau 100. Nanti kita undang lah pihak kementerian di sini. Gitu. Nanti kalau memang sudah ada, kita bikin dokumentasinya, ini kita report, kita laporkan ke Jakarta supaya mereka datang dan mereka interview anak-anak gitu. Jadi gampang mudah. Nanti saya coba diskusi juga dengan Pak Kadis bahwa urusan pemagangan itu masih ada kesempatan. Cuman dia kontrak 3 tahun kan. Tapi kalau bisa pelajar mereka nggak pakai kontrak. Mereka boleh kapal selam, kawan boleh laki-laki boleh diperpanjang terus bisa. Boleh. Kalau mereka dapat lisensi untuk seumur itu di Jepang. Gitu. Berarti kalau misalnya itu pegang dua kewarganegaraan bisa juga terjadi di Jepang. Rata-rata saya lihat yang menurut saya belum ada yang berubah. Oh belum. Tetap dengan keluarga saya sama masih Indonesia. Tapi untuk pengurusan visa dan segala macam jadi gampang aja gitu Bang ya. Urusan di Jepang itu tidak kayak kita rumit. Jadi kalau rapor kita udah hijau, itu gampang aja, cepat prosesnya, tidak makan waktu, cuma per jam. Kan tinggal kirim email. Ya belum banyak. Nah, itu tentunya makanya perlu banyak belajar juga. Nah, makanya itu saya bilang. Jadi kalau misalnya alhamdulillah ke pemerintah yang baru berdepan, kan, ya, kita sama berdoa lah program ini bisa memberikan jawaban sedikit untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, kemudian dalam rangka peningkatan sumber daya manusia kita. Jadi kita berharap bagaimana cerita kita bercerita kemajuan luar negeri sementara paspornya belum pernah distempel. Ya itu lucu juga. Kita bicara globalisasi, dia belum pernah, dia pernah melihat ke sana. Iya, cuma jauhnya Singapura, Malaysia, itu nggak ada yang kita contoh. Yang kita contoh itu kan kayak China, Jepang, Inggris, Amerika, karena memang lihat. Coba di Saudi itu bis itu China punya. Iya. Bus besar-besar itu produk China, FAO. Ya, mengangkut dari Mekah ke Madinah. Iya, dulu orang Indonesia masih ada dapat proyek situasi kita karya sekarang udah nggak ada, mereka ada semua. Dan terjadi kita terganggu lah karena SDM kita makin hari makin berkurang. Iya. SDM yang berkualitas ya maksudnya. Iya, yang standar lah. Iya, SDM kita mungkin kita nggak bisa meremehkan orang kan, orang kita kan paling suka melihat sesuatu itu berdiskusinya dengan perasaan. Jadi nggak bisa. Jadi kalau kita diskusi jangan dirasakan ke diri kita. Kita lihat ini untuk siapa, tujuannya ke siapa. Ini enggak. Nanti kalau kita bicara ini politik nih. Ini kita bicara kan bukan bicara politik. Politik itu kan memang harus melayani semua orang. Mencerdaskan anak bangsa, memberantas kemiskinan, mengurangi pengangguran. Coba bayangkan kita sibuk dengan stunting. Coba saya tanya, stunting itu berawal dari mana? Kan dari ekonomi lemah. Kan nggak ada duit untuk beli gizi, anaknya kecil kan. Nah sekarang ini yang kita kirim. Kalau satu negara aja bisa 5 orang, dia sebulan bisa kirim uang 5 juta sebulan. 5 juta kali 5 orang 25 juta. Coba, itu baru satu negara. Pasti turun sekali angka stunting. Jadi makanya dia mau kemana? Saya malas Pak kalau Jepang. Pilih mau kemana? Mau ke China boleh. Nanti kita nego lagi dengan pihak kedutaan Cina. Apa yang tentu dia harus belajar bahasa Cina dulu sebelum ke China.
Jadi jangan hanya mengkritik orang Cina, orang Cina, orang Jepang nggak bisa begitu loh. Kita ini harus ada yang kita jual. Iya. Makanya saya bilang ini gua ini siapa yang buat? Mulai dari plastiknya sampai marketingnya. Nanti orang kita ini lisensinya mereka. Iya. Coba bayangkan betapa satisnya mereka berpikir bisnis Sampai dari sejauh Amerika bisa jual keluar sih. Iya, sampai sejauh itu mereka. Ya, jadi apa ya? Para akademisi kita harusnya udah berpikir jangan merekrut mahasiswa terlalu banyak sudah tidak sebentar, tapi marketnya nggak ada, ya, kualitas SDM-nya nggak terjual. Jadi saya berharap mudah-mudahan ke depan saya maunya Kabupaten Padang Pariaman menjadi kota kembar salah satu kabupaten di Jepang. Jadi tidak saya belum tentu juga. Ya, perjalanan panjang juga ya. Tidak mencari mitra yang tepat gitu. Iya, Pak. Karena saya orang politik, saya kan dicurigai kalau saya ini saya orang politik. ya. Saya nggak penting mau dipilih mau nggak. Saya nggak ada. Memang orang politik itu harus punya inovasi. Iya. Nah. Jadi jangan kita nggak punya sesuatu masuk ke wilayah politik. Saya dulu kan kalau saya ngomong orang pasti tersinggung. Ke DPRD itu bukan merubah kehidupan saya, mengabdi. Hidup saya ada yang lain. Makanya kalau mau mengabdi jangan tidak punya kehidupan di luar. Malah itu saja yang Iya, kalau itu aja ya kepala dinas yang kena gitu. Iya. Kalau saya naik dulu bilang coba tanya semua kepala dinas Rudi kan waktu itu masih ajudan ya. Saya nggak pernah minta. Saya belajar dengan guru saya, karena guru saya orang Jepang. Saya tetap belajar, saya tetap disiplin, saya tetap menghargai perbedaan. Jadi makanya hubungan saya dengan senior yang pensiun itu dekat, karena saya nggak pernah ya. Oke. Berarti segala proses dan mulai dari awal dan tujuan cita-cita Abang untuk membuat jadi Padang Pariaman sebagai kabupaten kembar di Jepang akan melalui lika-liku yang panjang nih Bang. Terbesit juga di kepala saya Bang. Kira-kira memang di Jepang ini bagian kota mana aja yang memang tersebar merata gitu seluruh di provinsi? Iya, di provinsi Jepang aja. Iya. Seperti kayak di Tokyo kah atau di sempatnya lagi Kyoto atau segala macam. Ya, memang selain dari Tokyo ya. Kalau Tokyo kita ambil pinggiran, karena Tokyo untuk masuk ke Tokyo itu memang anak-anak bahasa Jepangnya harus advance. Mungkin di atas advance aja. Ya, karena itu daerah ibu kota itu. Jadi bahasa Jepangnya udah perak-perak, udah kayak orang Jepang. Makanya sebelum masuk ke Tokyo ambil perbatasan Kyoto ke Yokohama, Osaka, sampingnya dulu ke Osaka. Nanti kalau sudah bahasa Jepang bagus, nanti dia tamat kuliah baru masuk ke ujian kompetensi kan, masuk dia ke Tokyo mau kerja. Berarti nggak perlu ngambil Universitas Tokyo atau jangan dulu. Kalau mau ngambil Universitas Tokyo boleh dengan catatan yang tadi kemampuannya bahasa kemampuan. Kalau Tokyo kan Universitas the best ya. The best di Jepang. The best di Jepang. Karena udah masuk the best juga di Asia. Di Asia. Jadi kalau mau masuk Tokyo University maka siapkanlah. Sebetulnya tidak ada yang nggak mungkin bisa kalau menurut saya. Kalau anak-anak ini IT-nya bagus, pengetahuan matematiknya bagus, bahasanya bagus, yang dites cuma itu Pak. Bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa dan Jepang, matematikanya. Iya. Matematika untuk melatih logika Pak. Iya. Itu saja yang dites. Saya udah kan banyak kita mau menyalurkan beasiswa dari dunia internasional. Yang kita cuma itu aja, bahasa Inggrisnya 560, bahasa Jepangnya TOEFL-nya lebih bagus lagi, kemudian matematik saja. Jadi nggak sulit, nggak rumit, cuman nggak lulus tahun ini, tes tahun depan gampang aja kok, nggak perlu putus asa gitu. Dan itu beasiswanya full, tinggal belajar enak gitu. Semuanya dimodali, buku dikasih, biaya rumah tangga dikasih, biaya bulanan dikasih. Enak apa lagi gitu. Terus ya siapa yang disalahkan gitu. Kita pemerintah hanya menyalurkan ya. Jangan egonya tidak beralasan gitu. Jangan mengkritik pemerintah tetapi tidak mau ditunjuki, diajarkan.
Pemerintah Sudah kan, kasih informasi sudah ini, tapi malah tetap. ya, pemerintah kan cuma melayani. Iya. Anda mau pilih mana? Iya, Saya orang miskin Pak, saya perlu dana bas. Nggak usah dana bas. iya. Anda mau kuliah di mana? Coba tulis, catat. Dan kelas 1 SMA ini udah dicatat ya. Saya pengen cita-cita kuliah di universitas ini. Nah, kita lihat kan prosedur aturan main yang akan dia patuhi. Iya. Nggak memilih orang kaya, nggak orang miskin. Sama aja loh. Sama kemauan gitu. Cuma mau nggak itu belajar. Kalau mau ya belajar, kita siapkan tempat. Bahasa Inggris saya siapkan di situ gratis, bahasa Jepang gratis, nginap gratis. Kalau dia tinggal di Singaringia misalnya, nggak ada uang di Padang lain, saya siapkan rumah. Ada AC-nya juga. Tinggal belajar. Pakai AC tinggal belajar. Oh, ada wifi juga nggak bayar, lampu nggak bayar, saya bayar semua. Apalagi gitu ya. Nah, Ada alasan lagi untuk nggak ada. Cuman sekarang kan mungkin saya terlambat mensosialisasikan kepada pemerintah. Karena ini kan perlu pembuktian. betul. Nah, sekarang ini buktinya sudah ada. Saya terima kasih saya bisa diundang kemari. Bukti inilah yang saya harapkan kira-kira pemerintah bisa merespon dan ini kita tidak lanjuti. Makanya saya berharap anggaran APBD ke depan ada anggaran kunjungan kerja melihat anak-anak ini. Jadi seluruh anak-anak Pariaman yang kuliah di depan ada anggaran lah biaya dinas terkait, bupati, kemudian sekda, ada kepala dinas terkait. Sebagai eviden nih Bang ya. Iya. Jadi bahwasanya oh ini berhasil loh gitu. Iya, ini buktinya. ya kan kita studi banding situ. Anak kita di sana kan perlu dilihat. Iya benar. Nah, inilah awal untuk cikal bakal kerjasama Kota Tombak dengan Ya, Kabupaten Pangandaran dengan Jepang. Yang mana nanti yang merespon kita? Nanti ini kan kita punya akademisi gitu. So, ada istri saya kan dokternya di Jepang. Nanti kalau udah profesor balik lagi di Jepang. Mereka dipakai oleh kementerian, oleh wali kota di Jepang. Ramai daya itu. Makanya tidak ada terbuka luas. Nah, mudah-mudahan ini kita sikapi untuk selanjutnya. Saya ingatkan dari sekarang itu sebaiknya pemerintah daerah sudah menganggarkan ini karena besok kan APBD 1 ya. Iya. Nah, kalau besar DPRD juga mengurangi sedikit lah dana vokimnya disiapkan untuk di-saving untuk dukungan pendidikan internasional. Dengan segala kebijakannya. Saya 2004 dulu sudah menganggarkan itu Pak, 1,8 miliar untuk anak-anak yang berprestasi keluar ke luar negeri. Tak zaman Pak Hela 2004 saya ketua DPRD sudah saya buat itu. Coba gila. Sudah kepikiran dari Ini nggak bisa pendidikan 20 tahun yang lalu sudah. pendidikan yang bisa merubah masa depan anak. Betul. Pendidikan yang berkualitas, Bisa. yang punya nilai jual. Kalau hanya untuk ngobrol-ngobrol semua orang bisa ngobrol, tapi nggak laku. Jadi makanya saya ulang lagi, pendidikan yang bisa merubah masa depan anak lebih baik ke depan. Dalam rangka 2045 Gen Z 2045 yang emas katanya pemerintah itu Indonesia emas itu, kita juga nggak boleh ketinggalan di Padang Pariaman. Perlu kita siapkan SDM. Ya kita siapkan angka 2 miliar 3 miliar ya udah lu berangkat dulu, ya kan? Apa sih susahnya daripada kita kan udah bisa jangan fokus menyelesaikan jadi jangan kita fokus jadi yang orang Jepang aja gitu. Iya. Bangun jalan ini kan mulai itu jalan Honda aja semua, jalannya berlubang marah ojek gitu kan. Itu kan produksi Jepang supaya jangan cepat rusak aja. Harusnya kan kita juga harus mengelola orang Jepang. Jadi makanya anak-anak yang ke Jepang ini kemarin kan ada tahap kamu foto itu, kamu foto semua sepeda motor, foto jalan macet, rekam videonya nanti kamu buka. Dan saat ini saya kuliah di sini. Kamu adalah konsumen terbesar segala macam produk Jepang di Indonesia. Kamu berhak sekolah di Jepang. Bawain, lihatkan sama dosen kan. Jadi bukan kita mengemis, tapi kita menuntut hak kita. Itu yang saya ajarkan pada anak-anak. Nah kalau ini tidak saya sampaikan, kan adik-adik tidak pernah terpikir kenapa harus ke Jepang. Ya, yang pemikirannya sebenarnya dari ini mungkin ya susah, jauh. Apa sih, kemana sih yang kita harus perginya gitu. Tapi enggak juga, karena memang sekarang ini kan kita butuh uang loh. Cari uang yang halal itu kayak apa? Tentu dengan ilmu pengetahuan. Iya. Nah sekarang kalau ada uang apa aja kan bisa diatur. Iya.
itu bukan, saya mendidik anak-anak, kamu jangan bermental pekerja, bermental pemimpin, pengusaha. Pengusaha itu kan kerja 2 hari, gajinya 2 bulan. Nggak perlu gitu. Coba lihat anak-anak pintar di Jepang itu, duduk di sudut pakai laptop, tring masuk uangnya. Nggak pernah dia menyewa konter untuk berbisnis, cuma numpang di wifi, numpang kopi roti bukan nasi goreng steak. Tapi duitnya nggak pernah. Nah itulah peranan IT. Jadi artinya HP ini bukan bahagian dari musuh. Saya nggak suka orang anak-anak jangan pakai HP. Ajarkan dia bagaimana cara membuat Facebook, bagaimana menggunakan Google itu seperti apa, Memaksimalkan. kemudian IG itu seperti apa, YouTube itu kontennya seperti apa yang boleh dibuat, apa yang nggak boleh dibuat. Kita butuh, saya mohon pada Inforkom ini yang dididik anak-anak Pak Inforkom. Jadi dia cara menggunakan HP yang benar itu kayak apa, jangan kita salahkan mereka. Coba dengan HP semua orang sekarang kita udah ketinggalan. Orang cari uang di HP aja. Jangan kita biarkan anak-anak kita buat konten di YouTube kayaknya terlena dengan gaji yang 15 juta, 10 juta. Seharusnya dikembangkan menjadi yang puluhan juta. Ya. Jadi saya minta juga harapan saya Inforkom, jadi anak-anak yang muda kita bagaimana cara menggunakan IT yang khusus HP gitu, kemudian ya pokoknya apalah Ya masyarakat tuh sekarang gini Bang, pakai smartphone tapi yang pakai tidak semakan. nah, karena mereka nggak ngerti gitu. Kita sebut kenapa dia berjudi, ini dapat ruang itu dia, ruang judi itu yang dapat sama dia. Ya. Sehingga dia menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi ketagihan. Jadi kita secara ilmu psikologis kita paham juga, bangsa kita kan ura-ura kan. Kalau orang kemarin kemari. FOMO Bang, kalau sekarang orang sebutnya FOMO. Ya tergantung tuan takurnya. Oke, kalau misalnya terakhir Bang, kalau misalnya kita ingin lanjut dan punya niatan, sudah ada niat dan kemauan dan ingin bergabung gitu, kemana kira-kira kawan-kawan dan adik-adik ingin menghubungi gitu, lewat mana gitu? Kalau saya gampang aja kan rumah sekolah kita kan di samping rumah Pak Wahbu gitu. Oh jadi di kota Iya, di kota Palembang. Tapi kalau misalnya ini dikelola oleh Pemda, saya yang ngajar gitu. Kalau misalnya butuhkan saya memberikan motivasi, saya jelaskan. Jadi program pemerintah tuh begini maksudnya. Ini target kita gini. Mungkin saya coba memotivasi Bu, berikan kesempatan kita untuk bersama-sama menjelaskan. Program ini bukan sebatas program karena kebetulan ada pemilihan kepala daerah, politik ini kebetulan momennya seperti ini. Saya kan nggak tahu juga karena sebetulnya kemarin saya melepas ada 5 orang, tapi kan nggak terpikir juga sama saya, adik saya yang terpikir. Coba kita bawa Pak John lah, saya lagi di Makassar, saya tidak bisa berangkat, saya harus umroh, jadi pulang umroh lah gitu. Tapi jadwalnya sudah dibuat di dalam jurnal lah, tidak ada masalah. Jadi kalau di prokes nanti biar saya yang menjelaskan supaya urutannya jelas, pertanyaannya bebas gitu, dan apa yang saya sampaikan itu rasanya tidak mengganggu siapapun. Oke, sebagai penutup nih Bang, sebelum kita tutup, kira-kira ada kata-kata penyemangat buat remaja-remaja ini kita, adik-adik kita ini, agar mau mencari informasi dan punya kemauan untuk belajar bahasa asing. Baik, jadi mungkin saya berharap kepada generasi muda, rumusan umum saja. Kalau mau terhindar dari kemiskinan, dari pengangguran, maka rajin belajar. Belajar apa yang harus dipelajari? Kebutuhan terkini itu IT dan kemudian bahasa asing. Nah ini kita tidak bisa berhindar dari situ karena kita sudah masuk globalisasi. Globalisasi itu bisa dilihat di Google. Jarak antara kita dengan Amerika cuma hampir saja. Saya bisa nelfon hari ini ke Amerika, bisa melihat adik saya di mana dia sedang kerja. Hanya hitungan detik sekarang. Iya, jadi artinya apa? Kita tidak bisa malas-malas lagi, kita tidak bisa menunggu, kita tidak bisa menyalahkan siapapun.
Tapi pemerintah sudah memberikan jawaban kepada generasi muda Gen Z untuk 2000 persiapan emas 2045 ini. Pemerintah Padang Pariaman sudah mempersiapkan wadah untuk ingin maju, untuk keluar negeri, untuk belajar kerja dalam negeri. Mungkin ada satu lagi yang tertinggal dari saya. Mau kerja dalam negeri juga bisa, perusahaan Jepang dalam negeri juga membutuhkan, cuma syaratnya bisa berbahasa Jepang. Jadi enggak, perusahaan lain juga bisa saya. Tapi yang penting harapan kita generasi muda jangan putus asa bahwa hidup itu masih terbuka lebar, tidak usah mau berada pada posisi kelompok orang miskin itu. Jangan hobi membiasakan diri menunggu PKH itu gitu. Malu kita jadi orang miskin gitu. Nah, untuk jangan masuk kelompok PKH itu, rajin belajar. Oh, dia udah pintar tamat SMA, kita cari yang kerja. Saya pernah tawarkan untuk perawat-perawat itu, saya pernah diajak kerjasama dengan Japan Airlines begitu. Cari kapal SDM ya, maskapai untuk apa ya, untuk pramugari gitu, perawat. Nggak ada yang mau. Dia maunya pegawai negeri juga. Saya bilang nggak, aduh ampun lah, sebenarnya udahlah, saya putus asa saya ikut. Nah, jadi untuk itu mungkin Pak, saya berharap dari himbauan saya kepada masyarakat. Ayo silakan bertanya ke Inforkom kalau membutuhkan informasi tentang masa depan generasi muda. Kita akan jawab secara bersama. Kita akan carikan solusi. Tiada hari tanpa solusi. Jadi tiada hari tanpa solusi, tiada hari tanpa solusi. Super sekali. Oke, terima kasih Bang Daniel sebelumnya atas kedatangannya juga dan informasi yang sangat bermanfaat yang diberikan. Saya izin. Baik, Dusana Padang Pariaman TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Demikianlah podcast hari ini dengan Bapak Julius Daniel sekaligus sebagai pemilik yayasan kerjasama antara Jepang dan Indonesia yang memang dikelolanya sendiri dan mandiri gitu, dan non-profit. Jadi istilahnya memang kegiatan sosial, memang yang ikhlas dilakukan oleh Bang Julius Daniel ini untuk memajukan masyarakat, terutama khususnya Padang Pariaman dan umumnya Sumatera Barat. Saya teringat akan suatu quote yang pernah saya bertahun-tahun yang lalu pernah saya katakan beberapa teman-teman, yaitu kalau ingin menguasai dunia dan juga tidak lepas dari akhirat, maka kuasailah hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, pelajari agama dengan baik dan prakteknya. Yang kedua, kuasai bahasa asing. Yang ketiga itu kuasai teknologi. Yang keempat, jangan lupa bermasyarakat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Gurma Putra dari Dinas Kominfo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.